Kita boleh meminta sama Allah, ya Allah jangan sampai kita nunggu seperti Yunus. Karena itu Allah kemudian mengingatkan Nabi Muhammad. Allah dulu gitu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Di dalam surah Al-Qalam nanti kita lihat, habis ini kita lihat jalan-jalan ke situ. Kenapa? Jangan sampai kau Muhammad kejadiannya seperti Yunus, gitu loh. Ya, kejadian nanti seperti Yunus gitu. Walaupun Yunus nanti keren, tapi kata Allah, ya dia terlambat gitu loh. Ya, fana ada fi dzulumat. Nabi Yunus kemudian memanggil Allah di dalam kegelapannya, di dalam kegelisahannya, di dalam keadaan yang sangat gelap. Apa yang dia panggil? Siapa yang dia panggil? Allah dengan kekuatannya. Allah ilaha illa anta. Gitu. Tidak ada Tuhan ya Allah kecuali Engkau. Suami divonis, nggak bisa punya anak, istri divonis, nggak bisa punya anak. Lihat garis ke atas, lihat garis, waduh, semuanya kayaknya gelap. Panggil Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, posisi ilahnya di mana? Tergantung. Kalau misalkan BI di Perpu BI misalkan gitu, di peraturan tentang keputusan tentang peraturan tentang BI. Kalau misalkan di pelajar, ya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kayaknya saya mah kalau ngelihat orang tua gelap nih, nggak bisa nyekolahin saya yang tinggi, nggak bisa ngongkosin saya. La ilaha illallah, anta, panggil Allah. Kita nggak bisa bayar utang, panggil Allah. Kita nggak bisa menikah, panggil Allah. Kita nggak bisa punya anak, panggil Allah. Kita nggak bisa punya rumah, panggil Allah. Kita nggak naik, panggil Allah. Kita ngelihat teman seliting udah pada jadi orang, kita masih di sini aja, kita panggil Allah. Kemudian kita lanjutkan, la ilaha illa anta subhanaka, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ujungnya, inni kuntu minadz zalimin. Terjemahannya selalu memang kurang rasa. Zalimin di sini Pak bisa dikategorikan juga bukan cuman maksudnya zalim dalam pengertian dosa, keburukan, kesalahan, maksiat doang begitu Pak Gub, Ibu Gub, dan semua DG, Pak Sugeng dan kawan-kawan. Zalimin di sini artinya kita mengungkapkan gitu kelemahan kita apa, kekurangan kita bagaimana, ya. Kemudian di mana sih yang kemudian membuat kita tuh mentok? Apa yang membuat kita kemudian menjadi mentok? Apa yang membuat kita kemudian menjadi kayaknya ketutup, berhenti gitu ya? Nggak bisa gerak, nggak tahu nih kelihatannya bakalan hancur. Nah itu semua kita bungkus dengan inni kuntu minadz zalimin. Sungguh ya Allah, saya mah gelap dah, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, bagaimana nih cara ngadepin presiden misalnya, cara ngadepin menteri keuangan misalnya, cara menghadapi Menko Ekuin misalnya, cara menghadapi para politisi, cara menghadapi anggota dewan, cara menghadapi polisi, cara menghadapi tekanan masyarakat, cara menangani pasar, nggak ngerti lah, gelapnya udah banyak gitu loh. Nah, ini doa keren banget, kita ngadu pada Allah. Ya Allah, saya mah cuman peri, nggak bisa apa-apa. Kira-kira begitu. Itu ketawakulan yang saya belajar tuh dari Bapak. Masya Allah itu. Saya ini bisa apa? Nggak, memang kalau udah di level pimpinan, Pak, kadang-kadang kita lihat pemimpin tuh kadang-kadang memang nangis doang gitu loh. Ya ternyata tangisan itu yang menyelamatkan kemudian anak-anak buah gitu. Ya orang tua sendiri kan kadang-kadang keluar madunya ketika dia justru udah keluar air matanya gitu. Oh, ibu kita udah nggak ngerti nih gimana caranya nih ngasih tahu anaknya supaya kemudian balik menjadi anak yang soleh gitu kan. Nah pada saat itu, di titik itu tuh, wah, ayat berikutnya muncul apa? Fastajabna, maka kami kabulkan doanya. Kemudian wa najjaynahu minal ghammi, dan kemudian kami selamatkan dari segala kedukaan, dari segala kesedihan. Nah, yang menarik ini ujungnya. Ujungnya adalah wa kadzalika nunjil mu'minin. Kamu percaya enggak sih Papeku bisa nolongin kamu? Gitu kata Allah. Kamu percaya enggak sih Suf? Aku bisa nolongin kamu.
Allah nanya juga nih sama yang nggak sama yang merasa nggak mampu mergiin haji orang tuanya. Loh, kamu ini percaya enggak? Kamu mengimani aku enggak bahwa aku bisa mergiin haji orang tua kamu loh, berikut kamu sendiri loh, dan bisa bolak-balik kapan aja. Percaya enggak? Enggak. Percaya dulu dong. Imanin dulu dong. Aku bisa bikin kaya kamu, aku bisa bikin kamu jadi soleh-soleha, punya anak, aku bisa bikin kamu nanti begini begitu, A B C dan D nanti Kak saya baca ulang, teman-teman kemudian ya Pak Bandu dan semua kawan-kawan, Novel dan semua kawan-kawan ya nanti bacanya dengan rasa situasi diri Anda masing-masing, kira-kira begitu. Ya, ujung inilah yang diinginkan oleh Allah ketika mengisahkan Nabiullah Yunus, bahwa semua peristiwa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala mesti derajatnya nggak bakalan sama dengan derajat kesusahan Yunus. Betul tidak? Sesusah-susahnya kita ya kan? Melanggar dikit dah, makan mie rebus, diomelin dah sama bini nggak apa-apa gitu kan, biar segera ya gitu kan, pakai cabai rawit gitu, biar seneng dah hati gitu, biar seneng gitu dah, kita makan kesukaan kita kayak apa kayak dah, nggak boleh duren sih, tapi ini pikir lagi suntuk, kita beli duren dah, biar kita enak pikiran nih, sama ngopi apa gimana. Nah kalau Nabi Yunus bagaimana ceritanya? Sesusah-susahnya kita masih bisa jalan, masih bisa ngeliat cucu, ngeliat anak, ngeliat ponakan. Lah Nabi Yunus bagaimana? Terus kata Allah apa? Setelah aku suguhkan kisah Nabi Yunus, sekarang lihat diri kamu. Masa aku nggak bisa jawab doa kamu? Masa aku nggak bisa menyelamatkan kamu? Kalau aku nggak bisa jawab doa kamu, itu karena doa kamu nggak ada. Seriusan nggak ada? Ada ya Rob. Iya ada, tapi kan kamu bukan cuma manggil aku. Kamu manggil teman kamu yang anggota Kodim. Kamu manggil teman kamu yang anggota Polres. Kamu tidak memanggil aku sebagai aku satu-satunya Tuhan kamu. Tapi kamu masih takut sama tekanan yang lain, takut sama kemudian wibawa yang lain, tunduk sama kemudian ketakutan diri kamu sendiri. Mana mukmininnya kamu? Kalau kamu iya mukminin seperti Yunus, maka kata Allah apa? Kamu pantas dapat istijabah dariku, kamu pantas dapat kemudian pertolongan dariku, dan wa kadzalika nunjil mu'minin. Nanti kamu seperti Yunus, ya. Aku akan sempurnakan iman kamu itu, bahwa iman kamu itu betul. Yang kamu percaya itu betul. Ya, secara hitungan akademis, misalkan saya bicara kepada anak-anak saya, anak-anak santri dari Al-Quran, mungkin secara akademis kamu bukan ya jangan UI, UGM atau UIN gitu ya. Fakultas yang swasta, kampus swasta ya mungkin kamu secara hitungan gak bisa. Tapi karena kamu percaya, aku bahkan bisa memberkatkan kamu ke luar negeri, kuliah di sono. Nah, ini urusan aku kata Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Aku akan berpihak kepada siapa yang percaya pada aku. Baik, kita baca dulu surah Al-Anbiya sebelum kita nanti berangkat ke surah yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham
fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Masya Allah. Yuk, sekarang kita beralih ke